Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu tadi adalah cuplikan pidato Perdana Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pada saat pelantikan. Emang terdengar optimistik dan patriotik sama program yang bakal dia jalanin. Dengan janji-janji yang kayak biasanya. Saya Faik Murtado, videografer Asram Project, dan inilah Melawan Demam Geotermal. Bangun. Atas nama Proyek Strategis Nasional PSN, PT Daya Mas Geopatra Pangrango, DMGP, yang merupakan pemenang lelang penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi WPSPE pada April 2022 silam, datang ke Gunung Gede Pangrango dan seketika mengubah situasi di sana yang sebelumnya damai, tenang, perlahan menjadi seperti rambut saya. Yes. Kusut alias semrawut. Gunung yang kita istilahnya kita lestarikan itu misalnya buat hutannya kok mau dirusak, apa untungnya bagi kita, malah rugi yang banyak. Kita orang tua ya, ibu, terutama ibu ya gitu ya, aku punya anak cucu, ntar ujung-ujungnya anak cucu kita kan imbasnya nanti gimana kalau kita setuju misalkan, nanti efek samping yang ke belakangnya gimana. Kalau kita kan mikirnya punya anak, punya cucu entarnya gitu. Gimana masa depan anak cucu kita kalau gunung dihancurin. Kita kan dari kecil orang tua dari sini, dibesarkan di sini itu sampai orang tua dulu tani. Saya dari kecil ikut orang tua itu tani. Alhamdulillah itu subur dari sini air. Apalagi entah kalau ada perusahaan itu kan
Ntar air gimana kekurangan air soal tani ini gitu, tercemar. Kita makan ujung-ujungnya. Kita mengandalkan dari tani, makan itu buat makan itu dari tani, kita mengandalkan dari orang tua sampai saya sekarang ini dari tani hidup untuk makan itu gitu. Abang jadi sedih. Kalau lihat di YouTube itu kan ada di bor, itu gimana getaran-getarannya itu, dengarnya juga udah merinding gitu. Saya menolak keras. Saya sebagai anak petani di sini, asli orang sini. Kenapa saya menolak keras? Karena saya sering melihat dampak-dampak geotermal ini. Salah satunya saya melihat di siaran televisi, saya melihat dampak-dampaknya yang di Dieng, yang sudah terdampak. Itu jelas. 1 korban meninggal akibat terpapar gas beracun di dataran tinggi Dieng telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kota Magelang. Sementara 8 korban lainnya masih dirawat di RSUD Wonosobo. 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dari penyelidikan sementara penyebab kebocoran gas beracun diduga dari alat pompa yang tidak berfungsi. Minggu siang, tim gegana Brimopolda Jawa Tengah menerjunkan regu kimia biologi radioaktif ke lokasi kejadian, yakni sumur Welpet 28 milik PT Geodipa Energi Persero. Selain olah TKP, tim juga memasang alat pendeteksi gas beracun di sekitar kawasan sumur untuk mengetahui kondisi hidrogen sulfida atau H2S yang sebelumnya telah memakan korban. Seperti diketahui, Sabtu sore kemarin, sumur Welpat 28 pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng mengalami kebocoran sehingga membuat gas beracun H2S atau hidrogen sulfida masuk dan membuat 1 pekerja meninggal dunia dan 8 orang pekerja mengalami sesak nafas karena keracunan gas. Saya di sini berharap kepada pemerintahan Bapak Presiden yang terhormat sekaligus, saya mohon Pak, dengarkan suara masyarakat kecil ini. Jangan sampai Pak, jangan sampai Gunung Gede dirusak itu Pak. Mohon dipertimbangkan keputusan Bapak Presiden, menteri-menteri apapun itu yang di atas-atas. Dia hancurkan, dirusak Pak. Karena di Gunung Gede ada leluhur kami, ada nenek moyang kami Pak. Itu kami turun alat berat, kaget juga, 2 alat berat gede-gede banget di sini. Udah turun kami kumpulkan, berkumpullah masyarakat karena aneh, katanya gunung mau dibongkar katanya, mau bikin jalan. Nah, kumpul di masjid waktu itu, kami berkumpul masyarakat satu kampung, kiai-kiai juga berkumpul, kami panggil waktu itu kepala desa di masjid. Kami tanya, ini alat berat turun ini untuk apa kan gitu. Katanya ada geotermal, apa itu geotermal? Ternyata waktu itu kepala desa berbicara kami tidak tahu menau, gitu kan. Kami tidak tahu menau terkait masalah ini. Waktu itu katanya buat bikin pasar, kan gitu kan. Ada yang buat bikin lapangan masyarakat yang dirancang ini sekarang itu, yang bilang gitu. Ini kan nggak ada kejelasan. Nah terkait ini masyarakat kan pengen tahu, penasaran apa yang geotermal. Awalnya dibukalah oleh anak-anak muda di Google dan di YouTube itu apa itu geotermal. Ternyata geotermal itu panas bumi. Wah, ke saya, Ustaz, ini katanya panas bumi ini. Kebetulan yang mereka tontonkan itu adalah kejadian yang di Mataloka itu, Bang. Yang di Mataloka mau kaget semua, kayak gini kan gitu kan. Di Mataloka itu acara di Trans 7 kalau nggak salah waktu itu. Tempat saya berdiri ini di daerah Mataloko, tepatnya di Ratu Gesa, tenaga panas bumi belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Bahkan di beberapa tempat di desa ini justru menjadi bencana tersendiri karena memang sangat dahsyat dan sangat merusak tenaga panas bumi ini. Berbagai ukuran luapan gas panas muncul hampir di seluruh lahan milik warga dengan suara berdesis. Kurang dari 50 lubang panas bumi terus muncul di sini. Bahkan ukurannya pun
dengan cepat bertambah lebar. Kini sawah hanya tinggal cerita. Tanah yang dulu subur, kini kering, tak berbekas. Dulunya ini kebun kopi, kebun bambu, namun sekarang sudah kering seperti ini. Anak-anak pun kini setengah mati kesusahan. Sungai Waidase tempat bermain mereka, airnya sudah bercampur lumpur-lumpur dan luapan panas bumi. Dahulu, beberapa mata air belerang sudah muncul di tepi Sungai Waidase, tempat air panas bertemu aliran air di hulu sungai. Kini, lebih banyak sumber panas bumi yang bermunculan. Parahnya, kali ini disertai lumpur. Tak ada lagi air bening dan jernih. Hanya ada aliran berwarna abu-abu pekat. Wah, jadi serempak tanpa berpikir panjang, intinya kita tidak ingin dalam arti menanggung resiko bahaya seperti yang lain-lain di Mataloko dan yang lainnya, maka kami waktu itu serempak tanpa ada ilmu, cuma itu aja. Kami ingin selamat, kami menolak semuanya. Tanpa para petani atau buruh tani bekerja dan bercocok tanam, nggak mungkin ada nasi di meja kita. Paling sakit hati saya itu kalau melihat katanya negara kita itu merdeka. Lihat para buruh tani. Saya berkecimpung di pertanian kan, sama mereka juga. Kalau waktunya istirahat makan itu jam 12, mereka tuh makan baru katanya. Apa yang mereka makan? Hanya garam sama cabai, kerupuk udah. Gak sesuai lah dengan keringatnya, dengan tenaganya. Yang mereka makan itu seperti itu. Dan uang yang 50.000 itu, yang punya anak 3, mereka belikan beras juga. Beri lauk-lauknya. Itu nggak mencukupi sebetulnya, nggak mencukupi. Nah, karena itu mereka tetap nggak mengeluh. Gitu. Dan mereka juga nggak menuntut apa-apa sama pemerintah, enggak. Ya memang udah pekerjaannya mereka seperti itu. Tapi jangan diganggu lah alamnya, jangan dirusak alamnya. Kalau diganggu dan dirusak alamnya, otomatis pekerjaan mereka juga rusak hancur. Mereka tidak akan ada pekerjaan lagi. Dan mereka mau makan apa? Petani itu, ya kita semuanya ini bersandar atau menggantungkan sama alam. Karena sumber-sumber air itu kan dari pohon-pohonan besar. Sementara ini, geothermal ini, waktu kemarin-kemarin tahun-tahun itu, kan digempur berapa ribu pohon yang mereka gempur itu. Otomatis sumber-sumber air juga nggak ada. Karena sumber air itu kan adanya dari pohon-pohon besar itu, dari akar-akar pohon besar. Nah kalau dihancurkan, hancur sumber airnya, hancur pertanian. Bahwa memang geothermal ini
beberapa dampak yang akan ditimbulkan setelah beroperasinya proyek ini, seperti kebocoran gas H2S, tercemarnya mata air, amblasan tanahnya juga. Ketika sosialisasi itu yang terjadi adalah para perusahaan ini, para pemerintah ini mengambil aparatur pemerintah khususnya di Desa Sukatani, Cipendawa dan juga Sindang Jaya. Tidak pernah ada dilibatkan di masyarakat itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbukti juga bahwa memang perusahaan ini, khususnya di kepemerintahan ini, sengaja menutup akses informasi tentang adanya proyek yang akan dibangun di Gunung Gede Pangrango. Kami menolak tanpa syarat itu karena pertama, untuk kehidupan masyarakat. Namun secara tidak langsung, kami juga ingin mempertahankan satwa-satwa yang ada di Gunung Gede Pangrango. Khususnya di Elang Jawa, itu masih ada yang ada di Gunung Pangrango, lutung, monyet, harimau, macan kumbang, itu masih ada yang ada di Gunung Gede Pangrango. Kalau memang dibilang perusahaan ataupun pemerintah setempat ini, satwa-satwa yang dilindungi ini udah nggak ada, menurut saya itu adalah hoax, karena saya warga sendiri, saya yang tahu dengan keadaan di sini. Apabila mendengar informasi hal tersebut, itu adalah hoax. Kami tetap konsisten, masih tetap menolak dengan adanya proyek ini. Intinya, kami akan tetap menolak, karena kami berpikir ini bukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Apa namanya, pasukan kita ini bertambah. Tolak Yutermal sekarang. Kami memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, menurut amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan layak. Di sini daerah pertanian. Seharusnya pertanian dibaguskan, bukan masalah ada panas bumi, ada apa. Kalau pemerintah mengharapkan devisa negara, taninya dibaguskan. Di sini pupuk mahal, tani tidak dibina. Adapun namanya Gapoktan, itu nggak jelas kemana semuanya. Makanya kami menolak. Kalau kita lihat masalah penyerapan tenaga kerja, geotermal dan tambang itu hanya menyerap 5%. Tapi kalau pertanian itu menyerap 40%. Nah, masyarakat sini mau dijadiin apa? Makanya kami tolak geotermal karena tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kami ke depan akan bahkan aksi besar, aksi penolakan yang besar. Minta kepada Bupati, kamu dipilih oleh rakyat. Berjuanglah untuk rakyat. Jangan sampai kamu dilaknat Allah. Kepala desa, camat, sekretaris desa, kami akan hajar. Anda dipilih rakyat. Anda ada di situ karena rakyat. Kalau enggak, Anda akan diturunkan. Pada hari ini mendeklarasikan dan mengingatkan kepada pengurus negeri ini. Pertama,
tidak ada tanah di Nusantara ini diakui kemerdekaannya tanpa pemilik. Jangan merampas tanah rakyat, jangan memberikan hak kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari rakyat. Yang kedua, mensejahterakan seluruh kehidupan bangsa adalah perintah konstitusi kita, menjadi dasar kenapa kita mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau di satu titik dalam bentang Nusantara ini ada operasi tambang, perkebunan atau industri yang merampas hak rakyat, menghancurkan sumber daya alam, dan mengangkangi nilai-nilai kebenaran, maka kami akan berdiri menentangnya. Kami tidak akan berhenti sampai rakyat merasakan makna dari keadilan itu. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Selama ini, pemerintah kerap mengkampanyekan bahwa energi panas bumi atau geotermal merupakan salah satu harta karun yang dimiliki negeri ini. Energi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Peralihan dari sumber energi yang kotor ke energi baru dan terbarukan semacam geotermal ini di satu sisi bisa dianggap sebagai solusi oleh pihak lain, tetapi situasi yang terjadi sebetulnya itu justru menjadi petaka baru bagi wilayah di beberapa wilayah di Indonesia yang selama ini menjadi sasaran mata bor dari seluruh ekstraksi panas bumi yang dilakukan oleh perusahaan atas perizinan dari pemerintah itu sendiri. Kalau kita cek datanya, laju produksi batu bara itu masih terus naik begitu ya. Pun demikian dengan minyak dan gas. Artinya transisi energi ini hanya sebagai dalil saja, yang sebetulnya ini pure bisnis begitu ya. Dia tidak dalam kerangka untuk kemudian bagaimana mengatasi defisit sumber energi yang barangkali dialami oleh masyarakat di beberapa wilayah. Dalam kaitan dengan rencana pengembangan geotermal di Indonesia, ironisnya dia dibarengi dengan praktik kekerasan negara korporasi. Negara datang dengan upaya paksa, lalu kemudian menggunakan pendekatan keamanan yang represif. Begitu. Artinya ketika upaya paksa itu dilakukan, maka kita kemudian bisa bertanya, sebetulnya upaya paksa ini sesungguhnya mau melayani kepentingan apa dan siapa? Sebagai anak muda dan seorang santri, saya begitu miris melihat model pembangunan Indonesia saat ini. Kita tidak anti pembangunan, namun mesti didefinisikan ulang apa itu pembangunan dan untuk siapa. Kalau proyek strategis nasional, PSN, katanya mau mensejahterakan rakyat, rakyat yang mana? Nyatanya, PSN justru mengancam kelangsungan hidup rakyat. Dalam hemat saya, yang masih bocah ini, pembangunan seharusnya dilakukan dengan pertama, harus melalui perencanaan demokratik atau democratic planning yang melibatkan rakyat dan tidak top down. Kedua,
Lakukan penelitian dan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai dampak dan kerugiannya. Tidak hanya memikirkan keuntungannya semata. Ketiga, memang betul kita perlu transisi energi secepatnya untuk mencegah krisis iklim. Beralih dari energi fosil yang kotor ke energi yang lebih bersih. Namun, selama transisi energi diorientasikan untuk agenda pertumbuhan atau untuk akumulasi kapital, maka dunia akan mengalami jalan buntu dan akan selalu ada dalam krisis. Ini yang ngomong bukan saya loh ya, tapi Kohei Saito, seorang filsuf muda ahli ekologi. Nggak hanya itu, selama aktivitas ekonomi politik seperti eksploitasi geotermal yang dilakukan dapat menimbulkan metabolic rift atau keretakan metabolik, meski dikelola melalui koperasi, tetap saja tidak akan berkelanjutan. Justru, dalam jangka menengah dan panjang akan mengancam keberlangsungan hidup. Keempat, ini juga nggak kalah penting. Segera mensosialiskan sektor energi, mengelolanya secara demokratik, terdesentralisasi, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk dinikmati para pejabat dan konglomerat.